terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan membaca akan kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya
Sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kedua ayat ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus di dalam kehidupannya sebagai manusia, dia merasakan kehidupan manusia seperti apa. Bahkan dalam kehidupannya sebagai manusia, ada satu kejadian yang besar waktu di Taman Getsemani. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan dengan ratap tangis, dengan keluhan yang luar biasa. Bagaimana dia tahu persis dia akan menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi dia meresponinya sedemikian rupa sehingga dia tetap taat. Walaupun dia tahu bahwa dia perlu menyelesaikan apa yang Bapa rancangkan di dalam kehidupannya. Supaya setiap orang mengalami akan anugerah Tuhan. Keselamatan yang telah dia sediakan. Jadi ada dua hal yang saya mau garis bawahi melalui dua ayat firman Tuhan ini. Waktu mengalami penderitaan. Belajar tirulah Yesus Kristus. Apa yang telah dia lakukan. Satu, di dalam penderitaan Yesus tetap berdoa. Dia berdoa dan melakukan permohonan kepada Bapa. Dia tahu persis bahwa Bapa pasti akan mendengar doanya. Tapi sekalipun apa yang dia inginkan tidak terjadi, tapi yang terbaik yang telah disediakan Bapa itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Yang kedua adalah dia taat sekalipun dia mengalami akan penderitaan. Bagaimana dengan halnya dengan kita? Waktu kita mengalami berbagai penderitaan, bagaimana respon kita? Apakah kita menjauh kepada Tuhan atau justru kita datang kepada Tuhan? Apakah kita melupakan doa-doa kita atau permohonan-permohonan kita? Apa tetap kita mau tetap konsisten? Sekalipun kita berdoa dan yang kita inginkan ternyata tidak terjadi, masihkah kita mau berdoa? Waktu penderitaan yang kita inginkan itu lalu daripada kita, tapi ternyata masih terus terjadi. Masihkah kita mau berdoa? Dan masihkah kita mau taat kepada Tuhan? Waktu kita mengalami hal ini dan biar kita melihat kembali akan Yesus Kristus yang waktu sebagai manusia dia tetap taat, dia tetap berdoa sekalipun dia menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan bahwa kehidupan kami naik dan turun. Kehidupan kami tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Waktu berbagai hal terjadi dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, biarlah kami tidak henti-hentinya melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Waktu sekalipun kami mengalami masuk di dalam lembah kekelaman, kami tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena pada saat kami berdoa dan mohon kepada Tuhan, kami tahu bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa tersebut. Dan kami mau terus-menerus taat, mentaati akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Kami tidak jatuh dalam satu dosa kepada dosa yang lain, tapi kami tetap bertahan, berdoa dan juga taati akan kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Bapa kami adalah Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa kami adalah Bapa yang tahu dan merasakan apa yang kami alami. Dan Bapa kami yang hadir di dalam kehidupan kami melihat segala sesuatunya. Dan didapatilah kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk harapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 5. Sebab setiap imam besar
yang dipilih dari antara manusia. Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.